ada 4 tujuan pembelajaran yang kita bahas. Yang pertama, peserta didik itu setelah mengetahui itu dia bisa membandingkan waktu dan durasi. Yang kedua, peserta didik bisa membaca apa saja, bagaimana cara membaca waktu dan durasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami cara kerja jam. Dan yang keempat, yaitu peserta didik mampu mengetahui lamanya suatu kegiatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dulu apa sih waktu itu. Jadi waktu adalah satuan ukuran yang digunakan untuk mengembangkan periode, durasi atau interval antara dua atau lebih peristiwa atau kejadian. Secara umum, waktu adalah suatu dimensi dalam ruang yang membantu manusia mengatur aktivitas sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dalam yang namanya waktu, karena dalam proses waktunya kita beraktivitas, bermain, belajar, dan sebagainya. Oke, di sini ada satuan waktu, bisa kita sebut garang-garang ya. Jadi satuan yang pertama ada detik, yang kedua ada menit, yang ketiga ada jam, yang keempat ada hari, yang kelima ada minggu, yang keenam ada bulan, dan yang terakhir ada tahun. Oke, jadi pada gambar di bawah ini salah satu bentuk proses perubahan dari menit ke detik, ke jam, ke hari, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh jam. Ada yang tahu nggak jam digital, jam analog? Apa sudah pernah menemui di dunia nyata? Sudah. Yang sering anak-anak jumpai jam yang mana? Jam analog. Jam analog biasanya kita temukan di mana saja? Di rumah. Iya. Untuk jam digital, apakah sudah ada yang pernah melihat ataupun mempunyai jam digital? Belum. Iya. Oke, jadi kita bisa melihat ya anak-anak bahwa perbedaan yang lebih signifikan antara jam analog dan jam digital itu sangat jelas, di mana jam analog itu lebih spesifik berbentuk lingkaran dan ada angka 1 sampai angka 12 yang berada di jam tersebut. Sedangkan jam digital kita biasanya mengetahui hanya 2.231, contohnya seperti ini. Itulah perbedaan jam analog dan jam digital yang bisa ditemukan. Oke, selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran di mana jika anak nanti memahami video tersebut, kita bisa mengerjakan LKPD dengan benar. Oke. Bisa dipahami ya? Bukan berapa waktu. Nah, dalam melakukan pelajaran ini, biasanya suatu kegiatan itu dia sering dinyatakan dalam jam. Dalam jam ya, lama suatu kegiatan biasanya dalam jam. Nah, untuk waktu ini kita langsung aja karena kamu jadi berpaham setelah masuk ke contohnya. Yuk kita mulai ke contoh soal yang pertama. Kamu bisa lihat di sini ya. Yuk dibaca terlebih dahulu. Nah, dan sepeda bergerak mereka. Jadi kita baca bareng-bareng aja. Jadi pada suatu pagi, Sabtu pagi, ayah dan adik bersepeda mengelilingi desa. Mereka mulai pukul 8 pagi dan bersepeda selama 2 jam. Beberapa ayah dan adik selesai bersepeda. Oke, kita bisa buat gambar. Jadi pukul berapa Andi dan adiknya berangkat? Awal pada pukul 8 pagi. Dia bersepeda selama 2 jam. Jadi kita bisa tinggali angka 8 terlebih dahulu. 8 1 jam berapa menit? 60 menit. Jadi 2 jam berarti 120 menit. Jadi kita tambahkan saja. Berarti dari jam 8 ke jam 9 berarti 60 menit. Jam 9 ke jam 10 berarti 60 menit. Jadi ditambah menjadi 120 menit. Jadi dapat kita simpulkan jam berapa Andi dan ayah yang sampai ke rumah kembali? Jam 10. Oke, jawabannya betul.
kami akan mempresentasikan hasil soal yang telah kami jawab. Soalnya adalah Yuli berbelanja dengan ibunya. Mereka meninggalkan rumah pada pukul 2.55 siang. Setelah berbelanja, mereka kembali ke rumah dan tiba pukul 4.57 sore. Berapa lama mereka pergi? Jawaban dari kelompok kami adalah 2 jam 2 menit. Oke, bagaimana untuk kelompok satu? Apakah jawabannya sama? Sama. Oke, berarti jawaban dari kelompok dua gitu. Oke, sama dulu. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah selesai? Oke, bisa lanjut ke depan. Perwakilan dorong siapa? Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil soal yang telah kami kerjakan. Ini soalnya dan jawabannya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi jawabannya 1, meninggalkan sekolah pada pukul 3 sore. Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Apakah jawabannya sama? Oke, berarti jawaban dari kelompok 1 dinyatakan benar. Oke, terima kasih. Bisa diupload. Baik anak-anak, karena sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, apakah ada yang kurang mengerti pada pembelajaran kali ini? Sudah, Berarti sudah paham semua ya. Jadi kita ketahui bahwa satuan waktu itu tidak hanya 1 jam, 2 jam saja, tetapi juga ada detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, dan tahun. Oke, untuk lebih paham lagi, itu ada soal evaluasi yang nantinya akan anak-anak kerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan. Ini ya. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya telah aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillah. Untuk ketua kelas bisa pimpin doa kembali. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membantu ibu dalam memimpin doa. Selesai sudah pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Ibu Amelia